kenapa bulan Rabiul Awal itu menjadi istimewa. Padahal sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal itu dalam konteks sejarah tidak pernah dibaca, Pak. Kalau bulan Dzulhijjah karena hajinya siapa? Nabiullah Ibrahim, kemudian diikuti oleh umat setelahnya. Kemudian bulan Muharram, bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah dan Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram dimuliakan karena sebab tertentu. Tapi bulan Rabiul Awal itu tidak pernah disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiz ziham. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla wa ala bismillahir rahmanir rahim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul wafiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada kakanda kami Kiai Haji Ramli Maksudi, saudara kami Kiai Ismail Maksudi, beliau ada di luar ya? Ada di luar ya, monggo Kiai, takut nggak kebagian piring nanti Kiai. Yang saya hormati dan saya muliakan adik saya Kiai Haji Nasir Maksudi dan keluarga besar. Saya merasa sangat berbahagia malam hari ini bisa bertemu dengan keluarga, Pak. Kami ini satu nasab sebenarnya. Dari ayahanda beliau Kiai Maksudi itu dengan umi saya itu masih satu nasab. Kami satu nasab tapi beda nasib, Pak. Iya. Nasib saya paling kecil saya. Beliau berdua alhamdulillah ini luar biasa. Saya paling kecil di tengah-tengah ini. Dan ceritanya Allah yarham Kiai Maksudi itu ngaji di pondok pesantren namanya di daerah Trujan, Pak. Itu masuk Kabupaten Bangkalan sebenarnya. Dan sempat satu kamar dengan Allah yarham paman saya Kiai Mokhtar. 5 tahun yang lalu sebelum wafat beliau cerita kalau ternyata Allah yarham Kiai Maksudi itu, saya manggilnya paman, karena masih lebih sepuh umi saya ceritanya. Jadi almarhumah umi sering cerita bahwa beliau itu Kiai Maksudi itu bukan hanya sekedar alim, tapi orang solih. Kesolihan beliau itu bisa saya buktikan melalui apa? Ulama itu pernah mengatakan bahwa solahul ab sababun li abna'i solih. Kesolihan orang tua itu akan menjadi sebab kesolihan anak-anak. Kita lihat tadi alhamdulillah cucunya cicit malah, cucu yang jadi pembawa acara, terus yang jadi qari'ah itu cucunya juga. Jadi saya ini bingung kayak Romli ini, saya mau ngomong apa sebenarnya ini. Karena saya diapit oleh 2 kiai. Biasanya Pak kalau saya ceramah itu lancar, tapi karena yang ngapit saya sama-sama dai bingung. Lillahi ta'ala betul-betul bingung. Sama dengan orang mau main silat, ini jurus apa yang harus saya keluarkan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam ini yang pertama saya datang untuk bertakziah atas wafatnya Allah yarham Kiai Rusli Maksudi. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal solihnya, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ini. Sebab
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara marfu melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardhah. Sahabat Abdullah bin Umar menceritakan jaa rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama ila Nabi. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor dan kemudian selepas mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling baik itu siapa?" Lantas Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling baik itu adalah mukmin yang paling baik akhlak. Tentu akhlak yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah. Ada kalanya orang itu tampak baik akhlaknya di antara manusia, tapi kepada Allah akhlaknya buruk. Ada yang menjadi hamba salih di hadapan Allah, tapi kepada sesama makhluk dia buruk. Mana yang paling baik ini? Kedua-duanya sama-sama tidak baik. Karena baik dan takwa kepada Allah, mestinya dia menjadi salih dan baik di antara makhluk. Kesolihan dirinya kepada Allah harus menjadikan dirinya bermanfaat untuk sama makhluk. Dan mendatangkan kebaikan di antaranya. Dan ketika dirinya baik di antara makhluk, dia harus memperbaiki dirinya agar kebaikannya lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang ini berkata lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas?" Setelah itu ya Nabi, orang yang paling cerdas dan pintar itu siapa? Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaikal aqyas." Kata Nabi, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Malam ini sebenarnya kita sedang mengingat kematian kita. Melalui wafatnya guru kita. Kiai Maksudi sudah wafat. Putranya Kiai Rusli sudah wafat. Salah satu putra beliau juga, Kiai Zuhri, sudah wafat. Artinya orang-orang yang wafat sebelum kita itu adalah peringatan untuk kita. Bahwa sebenarnya kematian itu ya mesti datang untuk kita. Senang, tidak senang, suka, tidak suka. Kita pasti akan menemukan itu karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu yang bernafas itu, kata Allah, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Suka tidak suka itu bukan persoalan bagi Allah. Kenapa kata Nabi, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati yakni al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan antara kalian dengan kenikmatan hidup kalian. Apa itu? Kematian. Kalau bicara kematian ini, saya paling ngeri sebenarnya Kiai. Karena uban saya mulai banyak sebenarnya. Kalau bicara uban ini, berarti Ki Nasir masih aman ya. Tapi malaikat kan nggak nanya ya Ki Romli. Malaikat kan nggak nanya itu. Malaikat juga nggak nanya umurnya Ki Romli berapa, paling 53 ya. Hampir 60. Tapi kelihatan 24 ini Kiai. Itu cuma saya aja yang muji kayaknya. Ya berarti memang senior saya beliau. Karena saya masih 26 saya, Pak. Sisanya, Pak. Nah, kita sedang diingatkan oleh Allah melalui wafatnya orang-orang solih sebelum kita. Kita sedang diingatkan oleh Allah melalui wafatnya Kiai Rusli. Semoga wafatnya beliau-beliau ini menjadi pengingat dan peringatan untuk kita semuanya. Enggak usah khawatir, enggak usah takut dengan itu. Sebab orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, justru kematian adalah merupakan cara yang paling efektif
untuk berjumpa dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sedang diingatkan, malam ini kita doakan beliau, besok giliran kita didoakan. Malam ini kita doakan orang tua kita, malam ini kita doakan guru kita, malam ini kita doakan teman, sahabat, dan tetangga kita. Giliran kita kapan? Gak tahu. Boleh jadi besok. Atau jangan-jangan sekarang. Selepas ini. Kan kita tidak tahu pengumuman di masjid, di jalan sejarah besok pagi. Menjelang subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Nasir Maksudi. Kan tidak tahu juga, Pak. Jangan dikira mendoakan, mendoakan orang. Oh, mendoakan orang. Ini kok sensitif bener gitu. Nah, kita nggak tahu, Pak. Maka sekarang kita tengah mempersiapkan diri untuk ke sana. Cara mempersiapkan diri adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah, memperbaiki ibadah dan amaliyah kita sebagai persiapan kelak ketika menghadap kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, karena ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awwal, insyaallah seluruh muslim sudah faham, dan insyaallah sebagian besar muslim di Indonesia bersama-sama merayakan atau ihtifal memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di luar sana ini sudah mulai sering banyak memperbincangkan. Biasanya topik tentang maulid ini kan hadirnya setahun sekali. Kemarin-kemarin nggak ada yang cerita tentang maulid itu salah, maulid itu nggak ada. Ya biarin sajalah mereka, Pak. Kalau kita mempersoalkan itu tidak selesai-selesai. Saya hanya teringat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kesenangan beliau berpuasa pada hari Senin. Jadi salah satu sunnah beliau itu adalah berpuasa. Dan puasanya itu adalah pada hari Senin, salah satu di antaranya. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah Anda senang berpuasa Senin, dan kemudian nanti Rasulullah melanjutkan dengan di hari Kamis. Rasulullah menjawab, fihi wulidtu. Atau sebagian menyebutkan wulidtu fihi, tapi yang lebih masyhur fihi wulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Nah, kalau Kiai Nasir Maksudi mengingat hari lahirnya biasanya dengan apa? Puasa juga? Oh enggak. Oh makan, tiup lilin. Enggak sekalian tiup obor, Kiai. Nah itu terserah lah. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingat hari kelahirannya. Walaupun kemudian ada yang mengatakan, oh Rasulullah itu gini. Saya jadi ingat Imam Suyuti ya. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala salah satu ahli hadis dari madhab Syafi'iyah. Beliau mengingatkan begini, maulid itu apa sih? Orang itu bertanya kepada Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Wahai Imam Suyuti, maulid itu apa? Beliau dengan simpel mengatakan, huwa jitima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridat fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu, kata beliau, berkumpulnya segolongan manusia, di perkumpulan itu dibacakan Quran. Tadi sudah dibacakan. Tadi sudah. Syarat pertama sudah, kata Imam Suyuti. Wa qira'at kemudian yang kedua, wal akhbarul waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pada majlis itu dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan tentang perjuangan beliau, turunnya wahyu untuk beliau, dan bagaimana kemudian beliau berjuang bersama umat menegakkan syariat ini. Ada yang mengatakan kok mirip-mirip orang Nasrani. Miripnya di mana? Kata Imam Suyuti, yang membedakan antara kita dengan mereka, kalau umat Islam itu di dalam pertemuan itu
dibacakan Al-Quran, yang kedua dibacakan Sirah Nabawiyah, kemudian ketika makanan itu dibagi, itu sedekah sifat. Berbeda dengan mereka, kata Imam Suyuti. Kalau mereka itu malah begini-begini. Kalau umat Islam itu tidak begitu, kata Imam Suyuti. Jadi malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana caranya? Karena beliau mengutip firman Allah, Rasulullah itu sebagai merupakan uswah, teladan dan panutan bagi kita. Tentu yang pertama adalah teladan ketakwaan. Tidak ada makhluk yang paling takwa kepada Allah selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum, itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud oleh Allah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian itu tidak ada lain maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa, kita ini belajar bertakwa sebagaimana takwanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar menjadi orang salih sebagaimana salihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling mudah. Karena setiap tahun kan kita ngadakan maulid nih. Contoh yang paling mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking baiknya, Pak. Sampai ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu ketika Nabi berada di Makkah. Karena Nabi ekonominya kan tidak kaya, Pak. Tidak kaya itu maksudnya karena Nabi memang menolak kekayaan. Tapi kalau bapak-bapak mau kaya, monggo. Itu tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Nah, orang Yahudi ini saking baiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking bertemannya dengan Nabi, kalau Nabi enggak punya uang itu diutangin. Itu Nabi, Pak. Dan itu orang Yahudi. Hari ini kalau kita dengar kata Yahudi itu kan naik darah, Pak. Mana Yahudinya? Tunggu dulu, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya teman-teman juga banyak dari kalangan mereka. Jadi suatu hari Nabi ini nggak punya uang. Ya biasanya kalau orang nggak punya uang itu, kalau kita itu kan biasanya pegang lutut, Pak ya. Teman-teman pegang lutut ini. Kenapa Ki Nasir? Enggak. Udah lama nggak ngopi nih gitu kan. Kan kira-kira begitu Ki Nasir ya. Jadi Yahudi ini nanya sama Rasulullah. Nggak punya uang Muhammad. Kata Nabi, tahu aja kamu. Ya kalau memang nggak punya, kasih tahu aja. Ini. Kamu jangan ini ya, ke yang lain ya Muhammad. Kalau kamu nggak punya uang, datang ke sini saja. Saking baiknya orang ini. Nah kemudian apa sikap Nabi? Apa akhlak Nabi sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran? Boleh minum sebentar Kiai? Ini suruh ngomong gak kasih minum, bismillah. Maka firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak yang patut untuk kita tiru, fabima rahmatin minallahi linta lakum. Maka sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Muhammad, Allah menurunkan rahmat untuk kita malam ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita hadir ke tempat ini, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin dengan ringan kaki kita melangkah ke sini. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa duduk bersama. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa saling bertutur sapa. Kalau Allah sudah mengangkat rahmat di antara hati kita, yang ada adalah kebencian dan permusuhan. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya Muhammad, karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Tentu yang pertama kepada orang-orang mukmin, kepada semua orang beriman. Kalau kita ini sebenarnya kan saudara. Kita ini dipersaudarakan oleh Allah. Kita tidak lahir sedarah.
Jelas bahwa Ki Nasir dengan saya lahir dari rahim ibu yang berbeda. Bukan hanya karena persoalan nasab kami, bukan. Karena Allah mempersaudarakan kita ini karena iman kita kepada Allah. Firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sama orang beriman itu hakikinya bersaudara, kata Allah. Kita tidak lahir dari ibu yang sama, tidak dibesarkan dari ayah yang sama. Tapi kita dipersaudarakan oleh Allah karena keimanan kita kepada Allah. Berarti kita saudara. Nah, ketika Allah mempersaudarakan kita, yang bisa memutus siapa? Jangan sampai karena perbedaan sesuatu di antara kita, kemudian kita menganggap yang lain bukan saudara, Pak. Ini sering sekali, sering terjadi kan? Ya Romli ya. Sering ini terjadi di antara kita. Habis sholat, celingak-celinguk. Mau ngajak salaman aja susah, Pak. Wah, ada. Itu bid'ah itu. Oh iya, nggak apa-apa. Keluar aja nggak apa-apa. Kita ini kan saudara. Kadang kita sholat di masjid itu ngerasa paling solih. Keluar dari masjid mau senyum sama orang aja susah. Mestinya habis sholat kan lebih solih tuh. Habis sholat kan lebih baik. Ya Romli misalnya ketemu saya. Le, dari mana Le? Dari sini Kak Tuan. Yuk kita ngopi, kan enak. Kalau kita ketemu saudara kita di masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Itu kan akhlak Nabi, Pak. Saya tidak akan membahas masalah salamannya, enggak. Saya mau membahas bagaimana akhlak Nabi kepada sahabat selepas sholat. Nabi selepas sholat memperhatikan sahabat semuanya satu-satu. Dilihatin, oh kemana si fulan gak hadir? Itu kan akhlak Nabi. Sebenarnya Nabi ingin memastikan bahwa sahabat yang biasa bersama Nabi itu sehat enggak? Kalau enggak sehat kan enggak ada di barisan kan ditanya. Biasanya Ki Nasir itu subuh-subuh kan ngimamin di masjid. Kemana subuh ini? Kan timbul pertanyaan. Itulah akhlak Islam. Kenapa kita selepas sholat malah masing-masing? Padahal tadi waktu imam itu mau ngimamin udah lihat ke belakang. Istaw wa tarasu. Rapatkan, luruskan barisan kalian. Wa'atadilu. Atau wasuddul khalal. Saling bersentuhan ini. Apa nih Pak? Bahu atau pundaknya. Bukan nyentuhin yang lain kata Nabi. Tapi saling bersentuhan pundak. Karena badan yang paling lebar itu ya pundak. Mestinya selepas sholat kita itu sama merapatkan barisan. Semakin baik di antara kita. Karena itu adalah akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan kepada sahabat dan kaum muslimin. Maka kata Nabi, bersikap lemah lembutlah kalian. Sebab apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau mengeraskan dirimu, menyampaikan Islam dengan kekerasan dirimu, bukan karena ketegasan hukum, tapi kekerasan dirimu, orang itu akan berlari jauh ya Muhammad. Mereka tidak akan mau mendengarkan Islam. Mereka tidak sudi mendengar Islam. Mereka tidak senang melihat umat Islam. Maka setelah itu, fa'fu'anhum, maafkan mereka. Sama muslim, sama mukminin kan bersaudara, yang namanya salah saudara, ya dimaafin. Salah-salah dikit, dimaafin. Jangan lagi timbul rasa marah, jangan lagi timbul rasa dendam. Mungkin ceramah-ceramah saya di video saya agak keras sedikit ketika menyangkut persatuan umat. Saya di mana-mana sampaikan kita ini saudara, Pak. Kalau bukan karena persaudaraan iman kita kepada Allah, setidaknya kita ini bersaudara dalam kemanusiaan. Ngelihat si fulan yang non muslim, kerengnya minta ampun, tapi bagian ngutang rokok ke warung dia. Ini kan aneh, Pak. Fa'fu'anhum kata Allah, maafkan mereka. Kalau ada saudaramu salah, maafkan. Akhlak Nabi, sebelum yang lain itu minta maaf, Nabi memaafkan tidak? Memaafkan. Ini kadang-kadang kan kita suka gengsi ya, Mak ya. Banyak mak-mak juga nih. Ibu-ibu, Bu, dengar Bu ya. Kalau suami
salah suka dimaafin gak? Maafkan ya Bu ya. Kalau salah tipis gitu. Kalau salahnya tebal gak usah gitu. Ini yang sering buat salah nih adik saya nih nampaknya nih sama istri. Tapi dalilnya beliau lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya ditafsirkan sendirilah. Jadi kata Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau engkau memang sesama orang yang beriman kepada Allah, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka kepada Allah. Indahnya Islam. Sehabis sholat kita diajarkan berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan muslim laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Siapapun selagi dia adalah sama-sama muslim. Siapa? Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup sekalian yang sudah meninggal, ya Allah. Indahnya akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa akhlak Rasulullah itu menjadi sebaik dan sesempurna itu? Karena yang ngajarin itu Allah. Adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Yang ngajarin aku itu akhlak itu Allah, maka akhlakku menjadi akhlak yang terbaik. Karena yang ngajarin Nabi itu Allah, berarti kita patut mencontoh perilaku akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian wahai umat Islam dalam setiap perkara. Kenapa? Kalau kalian sudah bermusyawarah, kemudian tekadkan atau kuatkan tekad kalian, setelah itu serahkanlah kepada Allah. Dalam hal apapun, sebaiknya kita menyerahkan persoalan hidup kita, menyerahkan persoalan kematian kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal itu menjadi istimewa? Padahal sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal itu dalam konteks sejarah tidak pernah dibaca, Pak. Kalau bulan Dzulhijjah karena hajinya siapa? Nabiullah Ibrahim, kemudian diikuti oleh umat setelahnya. Kemudian bulan Muharram, bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah dan Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram dimuliakan karena sebab tertentu. Tapi bulan Rabiul Awal itu tidak pernah disebut. Karena tidak ada keistimewaan pada masa itu di bangsa Arab. Tapi kemudian menjadi luar biasa karena tersebab pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka bulan Rabiul Awal akhirnya kemudian menjadi unggul di antara yang lainnya. Tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada Islam. Tidak ada Islam, berarti tidak ada salat. Tidak ada salat, tidak ada puasa. Tidak ada puasa, tidak ada zakat. Tidak ada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hukum di antara kita. Maka kenapa kemudian para ulama itu begitu senang ketika menyebutkan bulan lahirnya baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini udah berapa menit? Jangan lama-lama loh. Ini salah jamnya kayaknya. Serius Kiai. Waktu saya berapa? 45 menit. Ceramahnya 45 menit. Mati kali ini jamnya. Sudah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi kita sudah membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita di pondok itu kan pernah sering baca berzajiyah, ya. Ada kalimat yang seperti ini yang biasa Bapak baca dalam Syaraful Anam itu, arju syafa'at min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Itu adalah dalam satu bait syair itu disebutkan, arju syafa'at min Muhammad. Kami semua ini hanya mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kuntu artakibul muharram. Jika suatu saat nanti ya Allah, jika suatu waktu nanti ya Allah ternyata kami kepeleset dan berbuat sesuatu yang haram, kami hanya berharap pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sholat kita sedikit, Pak. Tapi kalau sholat Bapak insya Allah banyak. Sholat saya sedikit. Sujud saya sedikit. Zakat saya, sedekah saya, puasa saya tidak banyak. Saya hanya berharap pertolongan dari Allah melalui kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kelak di hari kiamat, kata Allah, seluruh makhluk mulai dari Nabi Allah Adam sampai makhluk yang paling terakhir, malaikat yang Allah ciptakan, seluruh alam itu dibariskan di hadapan Allah di yaumil kiamah. Dijelaskan 500 tahun lamanya manusia di hadapan Allah itu berdiri tanpa pengadilan. La yatakallamuna. Tidak ada di antara makhluk ini yang berbicara, kata Allah. Nabi Adam tidak bicara kepada Allah karena pernah berbuat salah. Nabi Allah Nuh merasa malu karena ada istri dan anaknya yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim pernah berbuat salah kepada Allah. Nabi-nabi yang lain pernah berbuat kekeliruan. Semuanya merasa malu kepada Allah. La yatakallamuna. Tidak ada satupun di antara makhluk itu yang berani bicara kepada Allah di hari kiamat. Illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kecuali ada satu orang yang Allah berikan izin untuk berbicara pada hari itu, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah yang diperkenankan oleh Allah untuk bicara pada hari kiamat, yang meminta kepada Allah agar pengadilan akhirat ini disegerakan. Karena makhluk ini sudah berdiri 500 tahun lamanya tanpa pengadilan dari Allah, tanpa perhitungan amal, tanpa hisab. Semuanya takut, semuanya bingung dengan pikirannya sendiri. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara pada hari itu. Wa qala shawaba, dan Rasulullah menceritakan kebaikan amal dari umat-umatnya. Semoga nama kita disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Kiai Maksudi dengan seluruh keturunannya Allah jadikan orang yang salih dan salihah. Dan kita para jamaah yang pernah ngaji kepada beliau, ingat Pak, satu huruf saja yang jenengan pernah ngaji sama beliau berarti punya hubungan spesial antara murid dengan guru. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang pernah mengajari aku satu huruf saja, satu huruf, alif. Kuntu lahu 'abdan. Aku layak menjadi hamba sahaya bagi dia. Jasa beliau teramat besar untuk kita. Salah satu jasa beliau adalah mengenalkan kita kepada Allah. Mengenalkan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Membimbing kita, mengajar dan mengajak kepada kita kebaikan di jalan Allah. Semoga Allah memberikan terang di alam kubur beliau. Allah luaskan kuburnya dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai penutup, karena tadi beliau itu, saya cuma satu kali pernah ketemu dengan beliau. Masa saya masih kecil dulu, mungkin zaman SMP itu. Kalau Kiai Nasir ini kan adik kelas Pak. Sempat jadi adik kelas lah ya. Berapa? 1 tahun ya. Saya paling rajin. Ternyata beliau juga lebih rajin dari saya Pak. Saya rajin lompat pagar. Setiap sore Le. Saya rajin lompat pagar. Dan ternyata beliau juga lompat pagar tapi sebelah sana Pak. Saya kalau ngelihat beliau ini suka aneh. Kok bisa jadi kiai sampai? Jawabannya sama. Iya abang kok bisa juga. Karena kami ini atlet lompat pagar zaman sekolah Pak. Dan alhamdulillah selepas lompat tidak balik-balik ke sekolah ya. Jadi ketemunya nanti hari Senin. Ketemunya di guru BP. Sampai guru BP ketemu kita. Ini lagi. Dari mana kami mendapatkan itu? Kami percaya itu adalah barokah. Doa dari orang tua kami. Dan doa dari guru kami semuanya. Kalau bukan karena doa abah ya. Ya Nasir kalau bukan doa abah sama umi ya gak jadi kiai seperti ini. Ya paling lompat pagar lagi deh.
Jadi berbicara ini saya mengutip ucapan seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika beliau ditanya tentang makna barokah. Kan orang sering tanya, Pak Kiai minta barokahnya, Kiai Romli minta barokahnya, Kiai Nasir minta barokahnya. Apa kata barokah itu? Kata barokah itu, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa barokah itu huwa jundun khafiyyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadih. Jadi barokah itu tidak ubahnya seperti tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan khusus kepada orang-orang tertentu saja. Kalau barokah itu pertama, yang pertama barokah itu fa in halat 'alal mal aktsarathu. Kalau barokah itu Allah titipkan dalam hartamu, maka hartamu itu menjadi banyak. Makna banyak menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bukan 1 juta menjadi 2 juta, tetapi kebaikannya. Nilai kebaikan dari harta yang dimiliki. Ada hartanya banyak tapi malas kemudian berderma di jalan Allah. Malas sedekah, malas berbagi. Berarti kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu tidak barokah. Karena makna barokah itu bertambah banyak kebaikannya. Yang kedua, wa in halat 'alal waqt amarathu. Kalau Allah turunkan barokah dalam waktumu manfaat dan menjadi berguna. Nih, kita dari rumah, bismillah, habis sholat isya, datang ke tempat ini, mendoakan almarhum, mendoakan orang tua, mendoakan kaum muslimin, kemudian ditambah lagi dengan duduk bersama-sama di majelis ini. Walaupun majelis ini sebentar, tapi insya Allah waktu kita akan menjadi manfaat. Saya cuma agak ingat, mohon maaf Bapak ini, Pak kumis beracun ya? Oh yang di kantor Pak ya? Oh iya, saya cuma ingat kumisnya aja Pak. Oh iya Pak Hamdani ya, Pak Hamdani. Di balai ya? Oh iya, sering ketemu. Saya cuma ingat kumisnya aja Pak, mohon maaf Pak, namanya lupa Pak. Jadi kalau waktumu itu Allah turunkan barakah, waktumu itu menjadi kebaikan. Kebaikannya di mana? Dia senantiasa bermanfaat, waktunya tidak sia-sia. Kadang waktu kita ini menjadi sia-sia. Kalau kita duduk lagi nonton televisi, kita tahan berapa jam Pak nonton berita Pak? Kalau mama-mama nonton TV tahan berapa jam? Nonton sinetron berapa? 2 jam tahan tak? Nggak tahan, biasanya 3 ya. Nggak sempat ya. Kalau adik-adik pegang HP tahan berapa jam? Bukan 6 jam. Sampai HP-nya terpakai kaung. Bapak-bapak tahan duduk di warung kopi Aming berapa jam Pak? 4 jam? Itu terlalu awal minimal 5 jam Pak ya. Kalau seandainya kita baca Quran 5 jam dapat berapa juz? Itu bisa 5 Pak. Bisa 5 juz. Ya kata Syekh Mutawalli, kalau Allah menurunkan barakah di dalam waktumu, manfaat. Akan ada kebaikan di dalam. Yang terakhir, wa in halat 'alal walad aslahat. Kalau Allah turunkan barakah kepada anak-anakmu, insya Allah anakmu akan jadi anak soleh dan solehah. Ini penting untuk menjadi perhatian bagi kita. Agar semua itu menjadi nilai kebaikan dan barakah di jalan Allah, yuk mari kita jaga. Kita sebagai umat terbaik, dari Nabi terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan, Muhammad itu kata Allah bukanlah hanya seorang bapak di antara kalian semuanya, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada rasul setelah beliau, tidak ada kenabian setelah beliau, tidak ada agama yang turun setelah datangnya Islam, dan tidak ada turun kitab setelah turunnya Al-Quran. Dan kita adalah umat dari Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jumlahnya banyak Pak. Kalau kata Abu Ya Romli itu jumlah Nabi 124.000. Nabi itu 124.000. Rasulnya berapa? 313. Yang wajib diketahui
cuma 25. Itu wajib diimani. Yang jadi ulul azmi cuma 5. Yang berbangsa Arab cuma 5. Jadi jangan salah pikir. Oh, Nabi itu Arab semua. Enggak. Yang bangsa Arab cuma 5. Ada Nabi Hud, ada Nabi Salih, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Ismail, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya itu bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab, Pak, ya. Jadi jangan keliru paham. Yang paling banyak Nabi di mana? Di Bani Israel. Nabi yang ada di Bani Israel itu puluhan ribu. Tetapi saking kejamnya Bani Israel, nabinya sendiri yang dibunuh itu 400 orang. Itu nabi, Pak, yang dibunuh oleh kaumnya sendiri di Bani Israel. Saking kejamnya mereka. Jadi kalau hari ini cerita Bani Israel dan Yahudi, kita ribut gara-gara ngebunuh bangsa Palestina, nggak aneh. Karena nabinya sendiri dibunuh. Termasuk Nabi Allah Zakaria dan Nabi Yahya putranya. Dibunuh oleh mereka. Naudzubillah min dzalik, apalagi cuma orang lain. Saking kejamnya mereka. Jadi berkaitan tentang kenabian dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarak antara Nabi Isa kepada Nabi itu kurang lebih 600 tahun. Ya. Ini hanya secara singkat saja, Pak, karena waktunya sudah habis. Saya juga kasihan adik-adiknya udah mulai meremelek ini. Bapak-bapak juga karena nggak dikasih kopi kayaknya udah mulai kedap-kedip. Ya, Pak, ya. Kopinya apa di luar deh? Oh, ngopinya di luar sana. Oh, bukan di luar situ kan? Oh, ya, Pak, nanti ngopinya di luar, Pak. Di sana maksudnya, Pak. Kan banyak tuh pinggir jalan tuh. Pinter sekali Kiai Nasir. Nah, jadi saya bil ikhtisar saja, ya Rabbi. Saya mohon maaf walaupun sering lewat di pesantren jenengan belum sempat mampir itu. Nah, insya Allah satu hari saya bisa mampir ke sana. Kami ini dipersatukan ya karena sering bertemu seperti ini, Pak. Sebenarnya kami nasabnya dekat. Cuma karena beliau ini sibuk dengan pimpinan pondok pesantren, Kiai Ismail juga sibuk dengan pesantren, Kiai Nasir juga sibuk dengan sibuknya lah. Nah, berapa cabang sudah? Buka cabang kiri apa kanan? Oh, cabang 28. Parpasalnya. Ya, ini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya mencontoh beliau, amaliyahnya mencontoh beliau. Bagaimana sikap beliau dalam hidup, dalam rumah tangga, bersama masyarakat, bersama umat. Mudah-mudahan walaupun ini singkat, tetapi ini mengandung nilai manfaat bagi kita semuanya, terkhusus untuk saya pribadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada Kiai Romli, Kiai Ismail, kepada Kiai Nasir dan saudari-saudari saya yang lain yang saya belum hafal betul, yang saya ingat cuma istrinya Ustadz Bahyun itu. Siapa namanya? Ya, Adinda Anna Fauzia. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan senantiasa kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap kompak. Jamaah Gang Malabar, ini Malabar satu ya, 1, 2. Tapi tadi saya tembus ke Malabar 2 deh. Nah, alhamdulillah enggak ketemu apa-apa. Itulah, Pak, ya. Saya yakin. Ditanya sama asisten, yakin, Pak? Yakin. Enggak, ini kadang-kadang yakinnya Abah nih salah nih. Nah, yakin Jok masuk. Oh, apa buntu jalan tuh. Akhirnya karena saya malu dengan ini, dengan asisten, saya bilang, "Katu yakin, Pak, itulah yakin salah." Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.